Teman-teman, kita bicara mengenai TA lagi ya, Tax Amnesty 2025, dan bisa aja ini video terakhir yang mengenai TA. Jadi ada isu kemarin gue dikirimin berita dari seorang teman ya, bahwa ada kemungkinan TA itu batal, kemudian bukan batal, tetapi digantikan dengan program lain yang katanya lebih bagus atau lebih keren gitu ya. Gue langsung share ke teman-teman semua berita ini dari CNBC ya, media mainstream ya, jadi betul bukan berita abal-abal. CNBC Indonesia dari ESG Sustainability Forum 2025, Pak Hashim ya, bongkar ide besar pengganti teks amnesti. Waduh, pengganti teks amnesti ya. Utusan khusus Presiden RI bidang iklim dan energi, Pak Hashim memberikan paparan dalam ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega ya. Oke. Utusan Presiden bla bla bla, Pak Hasim mengungkapkan sebuah ide besar yang tengah dikaji pemerintah Presiden Prabowo, yaitu obligasi perumahan atau housing bond. Oke. Dari katanya sih cukup familiar. Obligasi intinya kan obligasi gitu ya. Obligasi itu surat hutang gitu ya. Tetapi apa hubungannya ini dengan teks amnesti? Dan bagaimana ini bisa lebih bagus dari teks amnesti? Mari kita baca lebih lanjut. Hal ini diungkapkan adik Prabowo ya dalam ESG bla bla bla. Hasim mengatakan ide ini lebih baik dibandingkan pengampunan pajak. Oke, luar biasa ya. Atau tax amnesty yang kini menjadi sorotan setelah isu akan bergulirnya tax amnesty jilid 3. Obligasi perumahan menurut Hasim akan lebih efektif dari tax amnesty. Oke, sampai di sini gua semakin tidak nyambung. Teman-teman, sampai di sini gua makin gak nyambung. Apa hubungannya? Beda banget konsepnya. Oke, mari kita baca lagi. Ada ide daripada teks amnesti. Oh, baru ide yang dampaknya masih diragukan. Ada ide untuk keluarkan obligasi perumahan. Orang Indonesia yang punya uang di luar negeri beli obligasi dari BTN atau BRI untuk khusus perumahan. Sampai sini gua cukup nyambung tapi masih nggak nyambung. Ini kan obligasi biasa ya. Jadi sebuah bank menerbitkan obligasi itu kan sama seperti SBN dong. Sama seperti negara menerbitkan SBN. Apa bedanya? Makin nggak nyambung nih gue ini. Kemudian dengan menyimpan dananya selama 5 atau 10 tahun, which is omong kosong, siapa yang mau taruh duit 5 tahun sampai 10 tahun? Orang kaya mana yang mau taruh duit eh, yang angkanya besar di BRI, Bank Indonesia lokal 5 sampai 10 tahun? Dari sini aja sudah nggak masuk akal. Mari kita baca lagi. Maka obligasi perumahan ini bisa dijadikan sebagai pengurang PPh. Nah, semakin absurd teman-teman, semakin nggak masuk akal. Gue masih nggak nyambung nih. Gue sebagai praktisi perpajakan ya, yang tiap hari ngurusin pajak orang pribadi maupun badan, yang nggak masuk akal. Orang beli obligasi, kan wajarnya dapat bunga dong. Wajarnya dapat bunga atau dapat kupon dan sebagainya. Apa hubungannya obligasi ini dengan pengurang PPh? Ini ide cemerlang dari Pak Hasim nih. Ide cemerlang tapi membuat orang bingung, Pak. Ide cemerlang yang tidak masuk akal gitu loh. Setelah 5 sampai 10 tahun, obligasi di redeem itu bisa masuk ke SPT masing-masing individu. Kalau di SPT itu sumber dana dari obligasi perumahan, itu bisa diadakan pemutihan. Oke, jadi gini ceritanya ya. Gua beli obligasi dari Bank BRI. Anggaplah gue taruh 1 triliun. Contohnya nih ya, 1 triliun. Kemudian, gua tidak usah bayar pajak dong. Kan di sini tadi Bang nggak usah bayar pajak. Justru PPh gua bisa dikurangin. Tetapi setelah 10 tahun, uang itu bisa masuk ke SPT tahunan gua dan diadakan pemutihan, tax amnesty gitu ya. Diampuni, diamnesti gitu ya. Oke. Nggak masuk akal, bos. Nggak masuk akal. Pak Hasim, Pak Hasim, please, please, Pak Hasim, undang IKPI ya. IKPI kan sudah jadi rekanan pemerintah nih, sudah jadi temannya Hopengnya DJP nih. Tolong Pak, undang IKPI, undang orang yang ngerti pajak Pak. Jangan jangan berdiskusi dengan orang bego Pak ya. Pak Hasim, tolong deh Pak. Jangan berdiskusi dengan orang bodoh. Diskusi dengan IKPI. Kalau nggak mau IKPI sama IWPI, Pak. Ya, kalau IKPI dan IWPI nggak mau sama P5I, Pak. Kalau P5I nggak mau, panggil gua, Pak ya. Konsultan pajak abal-abal kayak gue, boleh, Pak. Boleh ya. Minimal kasih informasi ke Bapak ya. Minimal gue bisa kasih pandangan. Ada hal-hal yang nggak masuk akal dari kalimat Bapak itu gitu loh. Atau Bapak yang salah memahami atau gimana? Gue nggak paham juga ya. Jadi
Tolong Pak ya, kajian akademis Pak harus memanggil konsultan pajak, bukan memanggil pengusaha. Karena pengusaha tuh nggak ngerti teknis pajak Pak ya. Pengusahanya maunya pokoknya gue punya duit, gue maunya bersih kan begitu. Tapi kan teknisnya lu mesti konsultasi dengan orang pajak Pak, orang yang mengerti pajak. Yaitu konsultan pajak. Aduh Pak Hasim, tolong Pak Hasim. Sayangnya ide ini belum disetujui pihak terkait. Siapa pihak terkait? Siapa ini? Siapa yang berani melawan Pak Prabowo? Tapi Hasim meyakini ini adalah ide kreatif untuk menarik uang ketimbang teks amnesti katanya. Makin nggak jelas ya. Ada yang menjawab nih, ya, ada yang komentar. Uang yang disimpan di luar negeri bisa saja hasil korupsi atau hasil dari illegal thing gitu ya. Lalu diperbolehkan membeli obligasi perumahan. Sama artinya pencucian uang. Ya memang iya. Karena penyimpanan uang di luar negeri tidak terlacak asal-usul uang tersebut. Ini usulannya seperti motif money laundry agar bisa masuk secara legal ke rekening pelaku. Iya, is okay sih, is okay ya. Jadi teks amnesti memang tidak diperuntukkan untuk orang-orang jujur ataupun orang-orang tidak jujur. Intinya semua orang boleh ikut teks amnesti. Oke, jadi begini ya komentar gua ya. Komentar gua yang pertama adalah kalau ide ini lebih bagus dari teks amnesti, kenapa enggak tetap teks amnesti saja, tetapi ditambahkan fiturnya? Selesai urusannya ya. Lu nggak perlu menciptakan barang baru, tidak perlu menciptakan prolegnas baru kan? TA sudah masuk prolegnas ke DPR ya, sudah nggak bisa diganti lagi loh ya. Nah, kenapa nggak tetap ada TA tapi ini jadi fitur baru aja? Kan beres selesainya. Beres urusannya ya. Jadi orang boleh memilih cara satu, cara dua, cara tiga, termasuk cara ini, housing obligasi ini. Kan selesai urusannya. Gitu loh. Tidak perlu menimbulkan kontroversi, Pak Hasim ya. Nggak perlu menimbulkan keributan di masyarakat. Simple ya. Kemudian pertanyaan gua berikutnya adalah, tadi itu mengenai uang di luar negeri. Sekarang bagaimana kalau gua mau ikut TA tetapi bukan berupa uang? Tapi gue punya mobil contohnya. Ada mobil yang gue tidak laporkan di SPT tahunan. Contohnya. Sekarang gimana? Kan ini kan gue nggak bisa beli obligasi dong. Kan gue punya mobil bukan punya uang. Kalau punya uang tinggal beli obligasi selesai. Tapi kalau gue punya yang barang bukan mobil gimana Pak? Makin absurd ya, makin absurd. Oke. Jadi berita ini nggak jelas ya teman-teman ya. Dan Pak Hasim belum mengatakan apakah ada role model. Jadi setiap kita bikin kebijakan itu mesti ada role model. Di negara mana yang sudah menerapkan cara seperti ini dan berhasil. Gitu loh Pak. Oke. Jangan menjadi negara kreatif Pak ya. Negara kreatif biasanya bangkrut Pak. Ya. Di dunia digital marketing atau di dunia marketing manapun, kita selalu belajar ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu loh. Harus ada role model. Kalau nggak ada role model, berarti ini barang baru. Barang baru yang diciptakan turun dari langit itu berpotensi gagal lebih tinggi Pak daripada barang yang sudah ada tetapi gagal kita masih bisa modifikasi gitu loh Pak. Oke? Nah, kalau teks amnesti itu sudah banyak di banyak negara ya. Dimanapun di negara ini, negara berkembang itu banyak melakukan teks amnesti. Dengan berbagai model, berbagai metode, berbagai cara. Oke? Tapi namanya teks amnesti. Namanya pengampunan pajak. Oke? Nah, jadi kalau di negara lain itu sudah ada role modelnya, kita kan tinggal pilih, oh mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kita ambil yang bagusnya aja. Bahkan di negara kita sudah ada TA, ya kan? Satu, dua, tiga kali gitu kan. Kita boleh mencari yang model yang paling bagus gitu. Kita tinggal modifikasi aja aturannya, hukumnya gitu. Pasal-pasal dimodifikasi supaya benar gitu kan. Nah, beda cerita kalau barang ini, housing-housing ini, housing obligasi ini tidak ada role modelnya gitu loh. Gitu Pak Hasim ya. Jadi Pak Hasim orang-orang orang bisnis deh kan. Orang bisnis kan biasanya kreatif tetapi tidak menciptakan barang baru gitu loh. Kita kreatif tapi meniru atau ATM gitu ya, amati tiru modifikasi. Yang kedua pemahaman gua adalah cara seperti ini kalau emang ini idenya bagus, bagaimana bisa menjamin tingkat kesuksesan dibanding dengan TA? Oke, bagaimana? Kalau TA sudah jelas nih, TA sudah jelas ada ukurannya, sudah ada barangnya, sudah pernah kita lakukan, sudah bisa kita analisa dan kemudian bikin program yang lebih bagus gitu ya. Tetapi housing ini kan barang baru, kita belum pernah lakukan. Bagaimana Bapak bisa menjamin ini barang lebih bagus daripada TA? Bagaimana? Coba. Apakah ada kajian akademis? Kan tadi Pak Hasim tadi bilang kan dia lagi mengkaji atau gimana gitu ya. Ada ide dikaji dong. Nah, pertanyaan gua, bagaimana kajian akademisnya? Dibuka Pak ke publik Pak ya. Dibuka ke publik supaya kita semua tahu gitu loh Pak ya. Jangan cuma omon-omon ya. Kalau lu mau omon, tiba-tiba barangnya jadi lempar ke publik, nanti kayak Cortex Pak. Kayak Cortex ya. Barang sampah, budgetnya besar, kacau balau Pak. Jangan gitu dong Pak ya. Ini
Tolong Pak, terbitkan ke publik, kita semua bisa tahu, bisa lihat, oh begitu kajian akademisnya, oh begitu alasan dibaliknya, oh begitu filosofinya. Orang bisa paham, orang bisa baca, orang akhirnya bisa menerima. Gitu loh Pak ya. Jangan barang sampah tiba-tiba lempar ke publik Pak. Seperti Kontras ya. Oke. Kemudian yang ketiga, gue berpikir begini Pak Hasim ya. Mungkin teman-teman yang kenal Pak Hasim sampaikan ke beliau ya. Kalau ini lebih bagus dari TA, artinya dia punya fitur yang lebih bagus dari TA. Oke? Nah, kita lihat. TA itu punya beberapa fitur unggulan. Jadi ini kayak udah kayak main main apa ya? Mobil-mobil fitur-fitur unggulan di mobil-mobil canggih gitu ya. TA punya beberapa fitur. Yang pertama, TA itu menjamin tidak akan diperiksa lagi untuk tahun-tahun yang diampuni. Yang kedua, TA itu menjamin yang sedang diperiksa itu dihentikan pemeriksaannya. Oke? Yang ketiga, TA itu menjadi sarana untuk mirroring ke tahun berikutnya. Jadi orang kena TA walaupun diampuni tapi bisa menjadi mirroring untuk tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, TA itu tarifnya jelas, bukan omon-omon, tidak ambigu, nggak menipu, jelas tarifnya berapa persen. Oke? Nah, kemudian yang kelima nih ya, eh, TA itu adalah sebuah sistem yang sudah ada, yang sudah kita pahami bersama, sudah ada formulirnya, sudah ada aturannya, sudah ada tata caranya, sudah pernah dibikin sistem online-nya, back-end-nya sudah jelas, tinggal di coding ulang, tinggal dibikin ulang dengan metode yang sudah ada, dimodifikasi sedikit. Barangnya jadi. Pertanyaan gua, housing-housing ini, obligasi ini, barang baru, Pak. Bagaimana Bapak mau membuild up, membangun barang baru? Budgetnya berapa, Pak? Jangan kayak Cortex, Pak. Budget 1,3 triliun, jadinya abal-abal, Pak, nanti, Pak. Udah jadi abal-abal, pemasukan negara nggak dapat, Pak. Wah, kacau balau, Pak. Bisa dilempar ke laut nanti Prabowo, Pak. Kalau begitu, Pak. Tolong, Pak. Jangan gitu, Pak, ya. Saya masih mencintai Prabowo nih. Gitu ya. Nah, jadi eh yang terakhir ya, gue selalu berpendapat bahwa T Cortex ya, Cortex itu kan katanya canggih. Oke, walaupun Cortex itu abal-abal, ya, memang dia abal-abal dalam hal implementasi, tetapi proses mengkoleksi data di back end-nya di belakangnya itu tidak abal-abal, guys ya. Dia kirim surat kepada OJK, kirim surat kepada bank, semua data itu diambil, di-grab dulu semuanya datanya teman-teman ya. Nanti di belakang layar, di server, di back end baru diolah. Nah, oke. Jadi front end-nya Cortex memang abal-abal, betul, sampah. Tetapi di back end-nya data tuh ngumpul terus. Data kumpul terus, ya kan? Data masuk semua. Nah, data yang sudah masuk ke server ini dan terus akan bertambah setiap hari, ini suatu hari ketika Cortex sudah rapi, tinggal dimunculkan di depan. Oke, begitu dimunculkan ke depan, ketahuan semua nih orang-orang yang punya omset besar, punya penghasilan besar yang nggak dilaporkan tuh ketahuan semua. Oke? Nah, gua kasih pengalaman gue nih, Pak Hasim dan teman-teman semua ya. Hampir tiap hari, bos, ada orang telepon gua, WA gua mempertanyakan masalah begini. Gua jualan online, gua jualan begini, begini. Gua punya omset besar di atas 4,8 miliar, bahkan sudah sampai 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Bagaimana solusinya? Gua cuma punya dua solusi untuk orang-orang seperti ini. Solusi pertama adalah tutup mata jadi orang jujur. Pokoknya hentikan cara lu yang kemarin, banting setir jadi orang yang benar, lapor omset yang benar, bayar PPN, bayar PPh, bayar kesulitan pajak juga untuk akuntin yang pajak ya, bayar kesulitan pajak jangan lupa. Nah, opsi kedua adalah tetap disembunyikan dan nanti lu tahu resikonya dong ya. Ketika lu diketahuan oleh pajak, ketemu oleh pajak, akan terjadi pemerasan dan lu sudah tahu risikonya ya, sudah tahu caranya, maksudnya cara cara ngasih duitnya ya gitu ya. Oke, ya kan? Nah, cuma ada dua cara. Cara pertama jadi jujur, cara kedua adalah tetap disembunyikan tetapi tahu risiko. Dan 99% orang memilih cara kedua. Oke, gue nggak bisa komentar ya. Gue tidak bilang mereka orang bangsat, gue tidak bilang mereka orang jahat atau dan sebagainya, tetapi itulah realita. Itulah realita di negara kita saat ini. Oke, nah hal-hal seperti ini dijalankan terus-menerus, kemudian tiba-tiba Cortex masuk, kemudian datanya masuk rapi, kemudian Cortex di front end sudah betul, ditampilin datanya. Lu mau jadi apa satu negara ini, bos? Bisa kacau balau. Orang ditembak PPN, tembak PPh jadi PKP jabatan, langsung gulung tikar. Gitu Pak ya. Nah, jadi Cortex itu harus didahului dengan teks amnesti. Kalau tidak begitu, akan terjadi pemerasan di mana-mana. Karena orang AR itu gampang. AR kan tinggal baca di komputer nih. Ada orang nih. Kita menemukan data rekening dia 30 miliar.
omset dari toko toko online gitu ya. Omset 30 miliar. Dia tembak aja langsung omset 30 miliar, profit 30%. Berarti kan 9 miliar nih profitnya nih. 9 miliar eh, kalikan PPHOP 30% kan 2,1 miliar. Belum denda sanksi bunga. Ya, baru PPH, belum PPN. 2,1 miliar. Orangnya sudah mencret. Orangnya mencret, ya udah negosiasi. Ya, lu bayar GoPay aja deh 500 juta. Nanti 100-nya kita atur setting supaya masuk kepada pajak. Ini cerita negeri Konoha, teman-temannya Konoha ya. 1 jutanya masuk ke pajak, 400 jutanya buat masuk kantong. Ya kan? Itu 1 WP. Kalau 10 WP, kenyang bos, kenyang oknum bos. Ya kan? Oknum mah pada kenyang kalau gitu. Nah, jadi Cortex ini bagus, it's okay. Sekarang memang masih amburadul kacau balau, it's okay. Tapi akan tiba waktunya ketika Cortex itu betul-betul rapi. Saat itu akan terjadi pemerasan di mana-mana, Pak. Pak Hasim, Pak Prabowo, kalau tidak dimulai dari TA. Gitu loh, Pak. Karena TA itu memberikan jaminan, memberikan cut off yang jelas kepada wajib pajak. Oke lah, kemarin gue banyak dosa, sekarang gue mau jadi jujur. Gitu ya. Nah, tetapi kalau nggak dibegituin, maka data-data yang lengkap ini akan menjadi bahan pemerasan dari si oknum-oknum pajak. Sangat-sangat mudah, Pak. Gua aja bisa mikir begini, yang nggak pegang data. Apalagi orang pajak yang pegang data. Waduh, Pak, pemerasan akan terjadi di mana-mana. Gitu ya. Jadi, Pak Hasim, tolong berhati-hati dalam membuat statement ke publik ya, karena bisa menyebabkan orang bingung ya, orang bingung, orang kacau, kacau pemikirannya, orang yang sudah takut semakin takut, akhirnya justru ada ketidakpastian hukum, akhirnya orang jadi berpikir, udahlah negara bangsat susah lah, udahlah korupsi aja lah, kita suap aja dah, nah, gitu Pak ya, jangan sampai begitu Pak pola pikirnya warga masyarakat Konoha Pak. Kalau begitu pola pikirnya ya sudahlah matilah kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.